Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dalam mata pelajaran Biologi kelas 12 bersama saya, Anne Novia Fitri. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab mutasi mengenai mutasi gen. Disimak baik-baik ya. Mutasi gen yaitu perubahan yang terjadi pada molekul DNA. Disebut mutasi titik, point mutation. Kategori mutasi gen terdiri dari substitusi pasangan basa nitrogen dan pergeseran kerangka. Substitusi pasangan basa nitrogen merupakan pergantian satu pasang nukleotida oleh pasangan nukleotida lainnya. Mutasi secara substitusi dibedakan menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi merupakan pergantian basa nitrogen yang sejenis, yaitu substitusi purin oleh purin. Misalnya, A adenin diganti oleh G guanin, dan sebaliknya G guanin diganti oleh A adenin, atau substitusi pirimidin oleh pirimidin. Misalnya, T timin diganti oleh C sitosin, dan sebaliknya C sitosin diganti oleh T timin. Perhatikan gambar berikut. Terjadi transisi pada nukleotida kedua dan keempat. Coba perhatikan nukleotida kedua ya. Terdapat G menjadi A. Bahwa G guanin dan A adenin merupakan basa purin. Selanjutnya C menjadi T. Bahwa C sitosin dan T timin merupakan basa pirimidin. Nah, begitupun dengan nukleotida keempat ya. Perbedaannya dengan transversi merupakan pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, yaitu substitusi purin oleh pirimidin. Misalnya, A adenin atau G guanin diganti oleh C sitosin atau T timin, dan sebaliknya substitusi pirimidin oleh purin. Misalnya T timin atau C sitosin menjadi A adenin atau G guanin. Perhatikan gambar berikut. Terjadi transversi pada nukleotida ketiga dan keenam. Coba perhatikan nukleotida ketiga ya. Terdapat T menjadi G. Bahwa T timin merupakan basa pirimidin dan G guanin merupakan basa purin. Selanjutnya A menjadi C, bahwa A adenin merupakan basa purin dan C sitosin adalah basa pirimidin. Begitupun dengan nukleotida keenam ya. Mekanisme substitusi terjadi karena peristiwa mutasi diam, mutasi salah arti, dan mutasi tanpa arti. Pertama, kita bahas dulu mutasi diam, silent mutation, yaitu peristiwa mutasi yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan pembentukan asam amino. Coba perhatikan gambar. Terdapat penggantian basa C dengan basa U. Pada peristiwa tersebut, terlihat kodon GGC digantikan oleh GGU. Penggantian kodon ini tidak mempengaruhi pembentukan asam amino. Mengapa? Nah, coba perhatikan
kode 3 basa triplet yang membentuk asam amino berikut. Beberapa kodon seperti GGC dan GGU mengkode satu jenis asam amino, yaitu glisin. Yang kedua, mengenai mutasi salah arti, missense mutation, yaitu perubahan pada satu nukleotida atau lebih yang mengakibatkan berubahnya asam amino. Perhatikan gambar berikut. Terdapat penggantian basa G dengan basa A. Nah, pada peristiwa tersebut terlihat kodon GGC yang mengkode glisin digantikan oleh AGC yang mengkode serin. Jadi, dikarenakan susunan asam amino berubah, maka protein yang dibentuk pun juga berubah. Mutasi berikutnya yaitu mutasi tanpa arti, nonsense mutation. Jenis mutasi ini menyebabkan pembentukan kodon stop. Akibatnya akan terbentuk protein baru atau tidak sama sekali. Coba perhatikan gambar. Pada gambar, terlihat bahwa kodon kedua yaitu AAG mengalami mutasi sehingga menjadi UAG. Semula AAG merupakan kodon yang mengkode pembentukan lisin. Namun setelah basa A diganti dengan basa U menjadi UAG, maka kodon ini tidak lagi mengkode lisin, melainkan kodon yang mengakhiri pembacaan gen kode stop. Adanya kode stop ini menyebabkan kodon ketiga UUU dan seterusnya seperti GGC dan UAA tidak diterjemahkan. Nah, itulah ketiga pengaruh mutasi terhadap pembacaan gen. Selanjutnya, pembahasan mutasi gen yang kedua mengenai pergeseran kerangka, frame shift, disebabkan oleh penambahan atau pengurangan satu atau lebih nukleotida dalam DNA. Biasanya diikuti pergeseran pembacaan kodon yang berakibat berubahnya rangkaian asam amino dalam protein yang dikode oleh gen tersebut. Pergeseran kerangka dibedakan menjadi dua, yaitu insersi dan delesi. Insersi yaitu penambahan satu atau lebih pasangan basa pada suatu gen. Perhatikan gambar berikut. Insersi terjadi pada nukleotida kedua dan kelima. Pada nukleotida kedua ada penambahan G dan C. Maka nukleotida di belakangnya akan bergeser sehingga membentuk susunan rantai nukleotida berikut. Begitupun dengan nukleotida kelima, ada penambahan A dan T. Bedanya dengan delesi yaitu pengurangan satu atau lebih pasangan basa pada suatu gen. Perhatikan gambar berikut. Delesi terjadi pada nukleotida kedua dan kelima. Pada nukleotida kedua ada pengurangan G dan C. Maka nukleotida di belakangnya akan bergeser maju sehingga membentuk susunan rantai nukleotida berikut. Begitupun dengan nukleotida kelima ada pengurangan A dan T. Selanjutnya, penjelasan mengenai mutasi kromosom akan dibahas pada pertemuan berikutnya ya. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.